Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ade Cahyadi dari Administrasi Bisnis. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang pengantar sosiologi industri. Oke, langsung saya ke pembahasannya. Simak baik-baik ya. Perkembangan industri di suatu tempat tergantung pada sumber daya manusianya, baik industri kecil, menengah, maupun besar. Yang dibutuhkan dalam industri tersebut yaitu suatu ketelitian dan kerjasama antar manusia yang satu dengan manusia yang lain. Oleh karena itu, perlu diketahui perilaku industri untuk mengontrol jalannya kegiatan industri. Untuk mengontrol jalannya kegiatan tersebut, dibutuhkan suatu ilmu yang dapat menyelesaikan tentang sikap dan perilaku seorang pelaku industri, yang sebenarnya ilmu tersebut adalah sosiologi industri. Terkait materi sosiologi industri, di sini saya akan memaparkan beberapa poin. Yang pertama ada pengertian dari sosiologi industri, yang kedua ada tujuan dari sosiologi industri, yang ketiga ruang lingkup sosiologi industri, dan yang keempat ada manfaat sosiologi industri. Kita ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dari sosiologi industri. Pasti kalian tidak asing mendengar kata sosiologi ya. Nah, sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta berpengaruh bagi kehidupan manusia. Nah, sedangkan kalau industri ini berasal dari bahasa Latin, yaitu industria, yang artinya buruh atau tenaga kerja. Istilah industri di sini juga bukan berarti buruh atau tenaga kerja saja, tetapi mempunyai arti yang sangat luas dan umum, yaitu semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka mencapai kesejahteraan. Nah, di sini kita lihat pengertian dari sosiologi industri itu sendiri. Pengertian dari sosiologi industri itu adalah kajian ilmu pengetahuan sosial yang ditetapkan atau diterapkan untuk memecahkan atau berguna untuk mengenal berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat. Nah, di mana untuk sasaran penelitian yang ada di dalam sosiologi industri ini ialah tingkah laku manusia dalam kelompok masyarakat industri. Yang kedua ada tujuan sosiologi industri. Tujuan dari sosiologi industri itu apa sih? Nih, yang pertama mengenal masalah dalam masyarakat. Nah, dengan adanya sosiologi industri, kita dapat mengetahui masalah apa saja yang terjadi dalam masyarakat dan bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Yang kedua ada memahami konsep dan peran kedudukan manusia. Jadi dengan adanya sosiologi industri ini juga kita dapat mengetahui peran serta kedudukan antar manusia seperti dalam keluarga. Ada yang berkedudukan sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, dan anak. Terus ada yang ketiga, membantu manusia menjalani kehidupan sosial yang lebih efektif. Nah, dengan adanya sosiologi industri juga, kita akan mengetahui perilaku-perilaku antar masyarakat sehingga kehidupan dalam masyarakat juga tertata atau efektif. Yang ketiga ada ruang lingkup sosiologi industri. Ruang lingkup sosiologi industri ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama, hubungan individu dengan masyarakat. Jadi semua hubungan ini membentuk suatu hubungan interaksi tersendiri dari masyarakat. Yang kedua ada organisasi. Organisasi ini berkaitan erat dengan tipe lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat. Jadi contohnya jika ada perusahaan yang terbentuk dalam lingkungan masyarakat, terus citranya baik banget, otomatis lingkungan masyarakat juga akan ke bawah baik begitu. Terus yang ketiga ada manajemen. Manajemen pada masyarakat industri tersendiri senantiasa berkaitan dengan cara pengelolaan perusahaan dan masyarakat yang seimbang. Jadi kalau manajemen ini berkaitan dengan cara pengelolaan perusahaan dan masyarakat yang seimbang gitu. Yang keempat ada kepemimpinan. Kepemimpinan yang terjadi dalam masyarakat industri, hubungan sosial antara atasan dan bawahan menjadi sangat penting untuk dilakukannya kajian dalam hal ini. Yang
keempat ada manfaat sosiologi industri. Apa saja sih manfaat dari sosiologi industri? Nah, kita lihat. Manfaat yang pertama yaitu menciptakan kebiasaan yang dipakai untuk bertindak. Yang kedua yaitu mampu menyelesaikan masalah industri dalam masyarakat. Yang ketiga, melihat lebih jelas pekerjaan industri. Nah, kalian pasti sudah menyimaknya ya. Jadi dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sosiologi industri ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, baik secara individu ataupun kelompok. Nah, dengan sosiologi industri kita dapat mengetahui tingkah laku manusia dan bagaimana cara untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.